Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Baik, dari jurusan akuntansi, keuangan lembaga, multimedia, dan OTKP. Sebelum kita mengawali pertemuan pertama dalam semester genap, kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah agar senantiasa diberikan kesehatan lahir, batin, jasmani, rohani, dan segera berakhir pandemi pada tahun ini, sehingga pelajaran berlangsung di kelas. Oke anak-anakku, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan minggu pertama ini, Bu Fitra akan menjelaskan tentang silabusnya, silabus pada semester genap. Pada semester genap ini, kita mempelajari beberapa kompetensi dasar, ya anak-anakku. Yang pertama kompetensi dasarnya adalah 3.6, menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional. Sub KD-nya yang pertama 3.61, menganalisis sebab-sebab terjadinya sengketa internasional dan cara penyelesaiannya. Yang kedua 3.62, menganalisis mekanisme kerja dan keputusan Mahkamah Internasional. KD keterampilannya 4.6, menyaji hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Sub KD keterampilannya yang pertama 4.61, mempresentasikan hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Sub kedua keterampilan 4.62, menyaji secara tertulis hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan internasional. KD pengetahuan yang kedua 3.7, mengevaluasi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub KD 371, mendeskripsikan hakikat hubungan internasional. Yang kedua 372, mendeskripsikan hakikat perjanjian internasional. 373, mendeskripsikan pengertian dan fungsi perwakilan. 374, mendeskripsikan peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional. KD keterampilannya
4.7 Menyaji hasil evaluasi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.71 Subnya mempresentasikan hasil evaluasi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub yang kedua 4.7.2 menyaji secara tertulis hasil evaluasi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Negara. KD pengetahuan yang ketiga 3.8 menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini subnya sub KD pengetahuannya 3.81 mengidentifikasi ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, sub yang kedua 3.82 menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. KD keterampilannya 4.8 melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sub KD keterampilan yang pertama 4.81 merancang penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.82 melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. KD pengetahuan yang keempat 3.9 menganalisis faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub KD-nya pengetahuan 3.9.1 mendeskripsikan makna persatuan dan kesatuan bangsa. KD keterampilan yang keempat 4.9 menyaji hasil analisis tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. Sub KD keterampilannya 49.1 mempresentasikan hasil analisis tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke anak-anakku, hasil belajar minggu pertama dalam semester genap ini kalian bisa tulis di buku catatan kalian. Terus kalian foto dan dikirim ke Gmail-nya Bu Fitra, fitrainsani0201@gmail.com. fitrainsani0201@gmail.com. Oke anak-anakku, foto seperti biasanya pada waktu semester gasal kalian. Bu Fitra harap semester genap ini anak-anak yang belum pernah mengerjakan tugas, Bu Fitra harap semester genap ini kalian mengerjakannya. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.